Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Reddy Smes kembali menjumpai Anda dalam program Sedan Seputar Ramadan. Acara berlangsung setiap hari dari setengah 6 sampai jam 6 sore. Untuk kesempatan kali ini hari Kamis tanggal 7 April 2022 bertepatan dengan 5 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Ustadz Taufik Hidayat SAG/M.Com. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Laroiba yang beralamat di Jalan Ciagus Kimas, depan kantor Demokrat Muara Enim. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam, dan pada kesempatan yang berbahagia ini tema yang akan kita angkat adalah menggali nilai-nilai Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, waras. Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Iya. Mudah-mudahan di antara kesibukan kita selalu barokah yang kita dapatkan Pak ya. Insya Allah. Dan Pak Ustadz, bagaimana kabar Pondok Pesantren Laroiba sampai saat ini? Ya, alhamdulillah berangsur. Ya. Kita sudah mulai mengasuh khusus untuk anak-anak yatim dan duafa. Iya. Sekarang lebih kurang ada 120 orang santri. 120 orang santri ya. Semuanya laki-laki dan semuanya gratis. Ya. Terus tenaga pengajarnya sudah berapa sekarang nih? Lebih kurang sudah ada 25 tenaga pengajar yang tinggal di pondok, dan juga ada guru-guru formal yang didatangkan dari sekolah-sekolah lain. Nah, saya kan seringlah ke arah sana, apalagi berurusan dengan dinas-dinas ya. Dari tulisan Ponpes Laroiba ke dalam itu berapa meter Pak Ustadz? Kurang lebih 100 meter masuk ke dalam. Nah, nanti kita akan setelah 100 meter itu ada gerbang Laroiba. Kegiatan apa saja yang ada di sana? Ada 2 konsentrasi sekarang itu, selain sekolah formal. Jadi anak-anak itu ada yang khusus menghafal Al-Quran dan juga ada yang dakwah. Ada yang dakwah ya. Nah, tapi tahun kedua mereka baru bisa memilih jurusan setelah dasar-dasar ilmu dasarnya paling tidak sudah lancar baca Al-Quran, ibadah-ibadahnya sudah lancar, baru mereka bisa menentukan pilihan mau menjadi seorang da'i atau mau menjadi seorang hafiz. Ya. Sudah berapa lama berdirinya Pondok Pesantren Laroiba yang Ustadz pimpin? Ini kita tahun ketiga, jadi kita belum ada alumni, jadi model rekrutnya setiap tahun itu kita hanya batasi menerima 50 orang santri. 50 orang, ya. Jadi mereka mendaftar, kemudian kita survei ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing. Jadi hasil survei itulah yang menentukan mereka layak atau tidak dibantu ya. Untuk tahun ini kapan itu perekrutan akan dimulai? Kita sudah mulai menerima pendaftaran. Nah, seperti tahun kemarin yang mendaftar lebih dari 100, tapi setelah kita survei ke kampung masing-masing, ya dilihat tingkat kelayakannya, ternyata yang bisa kita terima kemarin itu 50 santri. Dengan berbagai kriteria ya? Ya. Oke. Para kaca Tanjung Enim Radio, demikianlah obrolan singkat kami dengan Bapak Ustadz Taufik Hidayat SAG/M.Com, pimpinan Pondok Pesantren Laroiba yang beralamat di Jalan Ciagus Kimas, depan kantor Demokrat Muara Enim. Beliau hari ini akan mengangkat tema menggali nilai-nilai Ramadan. Para kanca, acara Sedan Seputar Ramadan dipersembahkan oleh Humas PTBA. Dari Gedung Serbaguna lantai 2 PTBA Tanjung Enim, saya Reddy Smes beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti Sedan Seputar Ramadan bersama Bapak Ustadz Taufik Hidayat SAG/M.Com. Disilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadza nabil karim. Nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim.
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين والميامين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله الخير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العصية. Jadi Bang Redi sengaja ini agak panjang mukadimahnya karena sudah lama tidak bicara di studio seperti ini. Jadi hampir. Jadi hari ini anugerah sekali ya. Sudah 10 tahun mungkin. Wah, iya, betul, kita dulu ketika masih di Bukit Asam Mepeng. Iya betul. Baik para kance Tanjung Enim, radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita masih bisa melaksanakan disampaikan kepada bulan Ramadan. Yang penuh dengan ampunan ini. Tentu sebagai pendosa kita ini sangat membutuhkan Ramadan. Kita adukan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kemarin kita melewati masa-masa sulit pandemi. Kita lihat teman kiri kanan sahabat kita mungkin sudah banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan kebaikan pada diri kita. Dan kita berharap pada saat kita berjuang untuk melakukan kebaikan dan perbaikan itulah, saat itulah nanti Allah panggil kita dan mudah-mudahan kita berpulang dengan kematian yang husnul khatimah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali andai malam nanti dalam tidur kita kemudian Rasul hadir dalam mimpi kita. Dan dia bertanya, apakah engkau benar umatku? Maka barangkali dengan mudah kita menganggukkan kepala, benar ya Rasulullah. Lalu andai Rasulullah kembali bertanya, bisakah engkau tunjukkan bukti cintamu? Bukti bahwa engkau benar-benar umatku. Barangkali kita hanya bisa merundukkan kepala dengan meneteskan air mata karena kita belum bisa menunjukkan bukti kesungguhan kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid sepi, kita belum berusaha untuk meramaikannya. Ketika ajarannya ditinggalkan, ajarannya dihinakan, kita tidak turut berkorban berjuang menunjukkan pembelaan. Tapi dengan segala kerendahan itu kita mohon kiranya kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para kance Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada sore hari ini menjelang berbuka adalah menggali kembali value nilai-nilai Ramadan. Barangkali kita ini setiap tahun Ramadan yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media latihan atau ada yang menyebutnya, Rasul menyebutnya dengan madrasah ruhaniyah. Jadi kita ini sedang sekolah sebenarnya sebulan ini dalam rangka sekolah ruhani. Semua orang ingin menjadi ahli melalui sebuah proses pendidikan. Maka ternyata ruhani kita juga membutuhkan sebuah proses pendidikan pelatihan. Tapi saya ingin melatar belakangi pembicaraan kita pada sore hari ini bahwa betapa banyak peperangan terjadi pada zaman Rasulullah itu ketika bulan Ramadan. Perang yang pertama sekali perang Badar, di mana umat Islam waktu itu masih sedikit jumlahnya dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Sementara kafir Quraisy jumlahnya lebih banyak dengan peralatan yang lebih banyak. Tapi dengan izin Allah umat Islam memenangkan peperangan itu. Di antara pahlawan Badar itu adalah Sayyidina Hamzah yang banyak menumbangkan pembesar-pembesar Quraisy, keluarga dari Abi Sufyan, musuh Rasulullah dalam peperangan Badar itu. Sebelum nanti kita akan lanjutkan apa makna dari perang itu. Perang-perang lain juga banyak terjadi pada bulan Ramadan. Perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan karena sudah bergeser orientasinya ketika itu. Padahal sudah lebih berpengalaman dan jumlahnya sudah lebih banyak ketika itu perang Uhud. Tapi karena orientasinya sudah memperebutkan harta rampasan, bukan lagi murni berperang di jalan Allah, maka umat Islam waktu itu mendapat teguran berada dalam kekalahan. Perang Khandaq, perang menggali parit,
parit digali sedalam kurang lebih 3 meter dengan lebar 5 meter yang panjangnya lebih dari 8 kilometer. Para kanca Tanjung Enim jangan bayangkan parit yang digali itu tanahnya sama dengan tanah yang ada di Lingge atau di Tanjung Boho. Tapi yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, maka para kanca bisa membayangkan bahwa yang digali itu adalah batu-batu terjal. Dan itu digali ketika mereka juga berpuasa di bulan Ramadan. Perang kemerdekaan secara nasional juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi banyak peperangan-peperangan itu terjadi pada bulan Ramadan. Tapi yang menarik yang ingin kita bahas di sore hari ini, selesai melaksanakan perang yang dahsyat dan umat Islam menang pada perang Badar itu, Rasulullah di hadapan para sahabat menyampaikan, "Duhai sahabatku, kita baru saja melewati peperangan yang kecil." Maka mendengar ungkapan Rasulullah itu serentak para sahabat, kalau dalam bahasa lingganya tekanjat. Tekanjat ya. Ya, kalau bahasa Padang itu takajui. Takajut ya. Kalau bahasa Jawanya kuaket. Kuaket. Lalu para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau perang yang dahsyat seperti ini kau anggap sebagai perang kecil, maka bagaimanakah perang yang besar itu ya Rasulullah?" Maka Rasul memberikan jawaban, perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Para kanca Tanjung Enim Radio, kita sudah 5 hari memasuki perang yang besar itu. Perang yang dahsyat itu, perang di mana kita melawan hawa nafsu kita. Lalu kalau peperangan ini yang kita lakukan di bulan Ramadan ini lebih hebat daripada perang Badar, lebih hebat daripada perang Uhud, lebih hebat daripada perang Khandaq atau perang kemerdekaan, maka pertanyaannya, mungkinkah kita akan memenangkan peperangan ini kalau kita berperang sambil tidur terus? Tidur boleh tapi tidak terus itu. Tidak terus menerus ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memenangkan peperangan ini kalau puasa ini kita jadikan alasan untuk bermalas-malas. Ya. Seringkali di Indonesia para investor menarik modalnya di bulan Ramadan ini karena ternyata puasa membuat orang menurunkan etos kerjanya. Padahal kita sedang berperang. Mestinya sebagai karyawan, sebagai pekerja, jam kerjanya seharusnya lebih banyak dibanding di luar bulan Ramadan, hari-hari biasa. Tapi kenyataannya, misalnya teman-teman kita yang biasa bekerja masuk kantor jam 7, Ramadan biasanya jam berapa nih Bang? Jam 8. Jam 8, itu pun kalu Ya. Kemudian pulangnya lebih cepat atau lebih cepat? Oh, lebih cepat. Jam 3, setengah 4 lah balik duluan. Kalau ditanya kenapa? Puasa Ramadan. Mestinya Ramadan justru meningkatkan produktivitas kita. Jam kerjanya mestinya harus lebih lama. Dan karena apa? Jangankan bekerja yang nilainya ibadah, tidurnya orang puasa itu saja adalah ibadah. Ini adalah sebuah bahasa kiasan. Bahwa kalau tidur saja bernilai ibadah, maka apalagi pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Ya. Tapi kita hanya mengambil yang minimalis itu saja Bang Redi. Jadi akhirnya karena bekerja itu ibadah, tidur bulan puasa, orang berpuasa itu juga ibadah. Akhirnya supaya dapat nilainya tidur di tempat kerja. Ya. Oleh karena itu para kanci Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memaksimalkan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka nilai Ramadan yang menyertai kita yang mungkin dalam keadaan haus, dalam keadaan letih, lemah, maka pahalanya akan berlipat ganda. Inilah yang mengantarkan orang-orang yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu para pendengar, tidak semua orang diundang oleh Allah untuk menjadi tamunya di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Baqarah ayat 185 itu hanya orang-orang yang beriman saja yang diundang oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengisi Ramadan ini dengan serius, mengisi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dan nanti akan melahirkan orang-orang yang bertakwa.
Tapi namanya kompetisi, tidak semua orang yang bisa memenangkan peperangan ini. Seyogianya karena Ramadan ini setan dibelenggu, tentunya semakin lama Ramadannya kejahatan semakin menurun. Yeah. Tapi nyotone nyatanya semakin dekat ke Lebaran biasanya, tolong jawab para pendengar, kejahatan meningkat atau menurun? Ternyata meningkat. Yeah. Perampokan terjadi di sana sini, pencurian terjadi di sana sini. Kalau ditangkap polisi, ngapo kaba maling? Jawabannya nak Lebaran. Nak Lebaran ya. Padahal yang merayakan Lebaran kemenangan itu adalah orang-orang yang memang menang dalam peperangan perjuangan ini. Atau yang di wisuda itu memang orang yang sudah melewati kesulitan dalam kuliah menuntut ilmu. Ini kuliah ida tapi nak melok wisuda. Nah, oleh karena itu tidak semua iman ini sesuatu yang mudah untuk diungkapkan tapi sulit untuk diwujudkan. Jangankan kita, orang-orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW saja sudah banyak yang pura-pura beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang ke hadapan Nabi Muhammad, dia mengaku kami sudah beriman. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, Qul lam tu'min. Katakan kepada mereka. Sekiranya mereka itu adalah jemaah Tanjung Inim, maka katakan dengan rombongan itu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu baru ngaku wae. Kamu empai ngakok saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Orang-orang Arab Badui itu adalah orang-orang Arab pedusunan yang hidup satu zaman dengan Nabi, yang masih bisa bertemu langsung kepada Nabi, tapi di hadapan Nabi Muhammad mereka sudah berani pura-pura beriman kepada Allah. Lalu kita renungkan, apalagi kita yang hidup setelah 14 abad kepergian Nabi Muhammad, tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad dengan godaan yang sudah semakin hebat dahsyat. Luar biasa ya. Iya, zaman dulu belum ada Facebook, belum ada WA, apalagi ibu-ibu belum ada COD. COD ya. Nah, tentu hari ini perjuangan juga terlalu lebih sulit. Maka itu perlu kita merenungkan tentang diri kita, untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah layak untuk disebut sebagai orang-orang beriman? Pernahkah kita bangun tengah malam meluangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada diri kita tentang siapa kita sesungguhnya, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali? Karena keimanan ini harus dicari, diperjuangkan, direnungkan. Jangankan kita manusia biasa, para nabi pun berupaya untuk mencari hakikat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam di dekat Bukit Tursina, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kata Nabi Musa, tunjukkan kepadaku wajahmu ya Allah, agar aku bisa melihat engkau. Seolah-olah Nabi Musa ini belum yakin benar kepada Allah. Lalu Allah memberikan jawaban, Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku. Tapi lihatlah bukit yang ada di sebelahmu. Jika bukit itu tetap tegak berdiri di tempatnya, maka engkau akan dapat melihat aku, Musa. Lalu Nabi Musa pun memalingkan wajahnya ke arah Bukit Tursina. Dengan nur yang Allah turunkan di atas Bukit Tursina, maka Bukit Tursina itu pun langsung hancur luluh berantakan. Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah sadar barulah dia mengatakan, Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang pertama beriman. Nabi Musa menemukan hakikat keimanan dengan upaya pencarian, dengan upaya perenungan. Lalu dengan keimanan itulah dia bisa berjuang, dia bisa mengalahkan keangkaran murkaan yang ditunjukkan oleh Fir'aun laknatullah. Ternyata kalau kita punya waktu ini, Bung Ledi, saya akan sampaikan beberapa kisah Nabi, tapi tidak semua. Karena kalau semua tidak cukup waktunya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berusaha untuk mencari hakikat keimanan. Nabi Ibrahim dia mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil maut.
Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah memberikan jawaban, awalam tu'min, apakah engkau belum yakin duhai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim memberikan jawaban, aku sudah yakin ya Allah. Tapi agar keyakinan itu masuk ke dalam sanubariku. Jadi ada kualitas keyakinan itu hanya dalam pengakuan saja, belum masuk ke dalam sanubari. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kalau begitu ambil 4 ekor burung. Kemudian kau potong burung itu, letakkan potongan burung itu di atas 4 bukit yang berbeda. Kemudian setelah potongan burung itu kau letakkan, kau panggil kembali burung itu. Apabila dia datang menghampirimu, maka engkau mengerti dari apa yang kau tanyakan. Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung, kemudian dia potong-potong burung itu. Lalu dia letakkan di atas 4 bukit yang berbeda. Kemudian dia panggil burung itu. Dengan izin Allah, burung yang sudah dicincang itu datang kembali menghampiri Nabi Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim menemukan tentang hakikat keimanan. Dengan keimanan itulah dia berjuang. Dengan keimanan itulah dia berkorban. Dengan keimanan itulah dia bisa mengalahkan keangkara murkaan yang ditunjukkan oleh Namrud laknatullah. Artinya apabila hari ini kita mengaku sebagai orang yang beragama, tapi kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berkorban demi risalah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka pertanyaannya apa yang belum kita miliki? Tentu kita belum memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu kisah lagi, tapi nanti kita akan lanjutkan bagaimana proses pencarian yang ditunjukkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kanca Tanjung Radio, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Taufik Hidayat. Ini Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan. Para ulama sering mengatakan bahwa mereka sering sedih ketika Ramadan hampir berlalu dan mereka berharap setiap bulannya bulan Ramadan. Nah, mana di balik kesedihan itu apa Pak Ustadz? Banyak orang yang mengaku sebagai orang beragama, tapi sedikit yang bisa merasakan kesadaran agama itu. Demikian juga hampir semua kita memasuki dan nanti akan berpisah dengan Ramadan, tapi tidak semua bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Tidak semua yang bisa merasakan nikmatnya ketika berbuka. Tidak semua merasakan nikmatnya ketika bangun tengah malam mengadukan berbagai prahara kepada Allah. Maka itu orang-orang yang merasa bersedih ketika berakhirnya Ramadan adalah orang-orang yang sudah bisa merasakan tentang kesadaran beragama itu. Yeah. Semua ibadah itu ada dimensi rasional, ada dimensi emosional, dan ada dimensi spiritual. Misalkan ketika kita sholat, mana yang dimensi rasionalnya, pikiran. Ketika kita menghafal bacaannya, mengurutkan gerakan-gerakannya, itu kerja otak. Tapi bisa merasakan tidak dalam sholat itu bukan lagi kerja otak. Tapi itu sudah kerja hati yang bisa merasa. Maka itu Allah katakan, afalam yasiru fil ar. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah engkau berjalan di muka bumi, engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa, engkau punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Apabila orang merasakan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan, yang nanti akan menyelamatkan kita dari azab api neraka, maka dia akan merasa bersedih karena jangan-jangan tidak lagi sampai kepada Ramadan yang akan datang. Tapi apabila yang merasakan Ramadan ini sebagai beban kelaparan, beban kehausan, maka dia akan bergembira ketika mau berpisah dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan berlalu ya. Ya, bergembira. Nak cepat-cepat lebaran. Ya. Jadi seperti itu ya. Dan tadi Ustadz sampaikan di antara peperangan-peperangan yang paling dahsyat adalah peperangan melawan hawa nafsu ya. Ya. Sampai Nabi pun
bertanya-tanya, sahabat pun bertanya-tanya pada Nabi ya. Padahal peperangan-peperangan yang dilalui itu cukup dahsyat ya. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ya. Nah, untuk memenangi peperangan ini apa-apa saja Ustadz yang harus disiapkan Ustadz? Makanya tadi kita katakan bahwa jadi kesadaran beragama itu adalah sebuah kesadaran merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa lingganya ini disebut dengan God consciousness. Yeah. Sebuah kesadaran merasa dilihat oleh Allah. Dan inilah yang melatar belakangi yang kita latih selama bulan Ramadan ini. Karena musuh yang sesungguhnya, musuh yang berat itu bukan datang dari luar. Tapi musuh yang sesungguhnya, musuh yang sulit untuk dikalahkan itu adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Buktinya Ramadan ini iblis, syaitan dibelenggu. Tapi mengapa ketika masih ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan, artinya terkadang kejahatan itu muncul dalam diri kita sendiri, dalam keinginan diri kita sendiri yang tidak bisa kita kendalikan, dan itulah yang disebut dengan nafsu. Nah, peperangan untuk mengalahkan diri sendiri inilah yang dilatih pada bulan Ramadan ini. Jadi kita Ramadan ini, Madrasah Ruhaniyah ini berusaha untuk menekan kehendak diri dalam rangka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lawan kehendak diri kita. Kalau ditanya kepada anak-anak remaja, siang hari panas balik sekolah itu lemaklah puasa kalau kehendak kita, atau lemaklah minum es oyen? Maka jawabannya kalau kehendak diri lemaklah minum es oyen. Tapi mengapa tidak kita minum? Karena kita berusaha untuk melawan kehendak diri dalam rangka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja masuk dalam kamar, kemudian kamarnya dikunci, lampu dimatikan, ndak ada yang lihat, kemudian minum es oyen. Tapi berani atau tidak? Tidak berani. Mengapa? Karena meski tidak ada yang melihat, merasa ada sebuah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Iya, ya. Seperti itu ya. Oke para kanca, kita sudah hampir berada di penghujung acara nih. Nah Ustadz, kesimpulan dari apa yang Ustadz sampaikan ini, silakan biar para kanca Tanyain Radio lebih memahami tema menggali nilai-nilai Ramadan kali ini. Ya, tadi kita sampaikan tadi sebuah kesadaran merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun masuk kamar dikunci, lampu dimatikan, tidak berani karena merasa dilihat oleh Allah. Maka bayangkan kalau kesadaran itu kita bawa dalam kehidupan keseharian. Masih adakah yang khawatir menimbun minyak goreng? Walaupun tidak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Iya, betul. Masih adakah yang berani jual gula sekilo tapi berapa on? 8 on. 8 on. Walaupun saat nimbang tidak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Nah, kesadaran inilah yang dilatih pada bulan Ramadan ini. Tadi saya janji untuk menyampaikan satu kisah pencarian lagi sambil menyimpulkan tema kita pada hari ini. Nabi Muhammad di usia 35 tahun, setiap Ramadan dia naik ke atas Jabal Nur. Lalu dia pandangi bintang gemintang di angkasa raya. Dia bertanya dalam hati, duhai, siapa pencipta alam semesta raya ini? Dia pandangi kota Mekah dari kejauhan. Dalam hati dia bertanya, mengapa masyarakatku terjadi seperti ini? Mengapa ketidakadilan terjadi di sana sini? Mengapa ketika lahir bayi perempuan itu pun langsung dikubur hidup-hidup? Dalam hati dia bertanya, mengapa semua ini terjadi? Ternyata Allah belum langsung memberikan jawaban. Di usia 40 tahun, artinya 5 tahun kemudian, 17 Ramadan, ketika dia naik ke atas Jabal Nur, dia berusaha untuk menemukan jawaban, dia bertahanus di Gua Hira. Maka Allah memberikan jawaban atas pertanyaan dengan ayat yang pertama sekali diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dia menemukan keyakinan. Dengan keyakinan itulah sebagai bekal dia berjuang, berkorban, menegakkan risalah dakwah, bisa mengalahkan keangkara murkaan yang ditunjukkan oleh para pembesar Quraisy. Saya sampaikan ketiga kisah ini sebagai kesimpulan, jika para nabi saja berusaha untuk mencari, jika para nabi saja berusaha untuk menemukan,
Maka pertanyaannya, berapakah usia kita sekarang? Pernahkah kita bertanya, meluangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada diri kita tentang siapa kita sesungguhnya, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali? Pernahkah kita meluangkan sedikit waktu untuk mempertanyakan kembali kualitas keimanan kita kepada Allah? Apakah kita ini memang benar-benar orang yang sudah berusaha untuk menegakkan keimanan, atau baru pura-pura atau cica? Dalam bahasa Tanjung ini namanya cica. Maka itu, kesadaran itulah yang membuat kita berjuang untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengundang orang-orang yang melakukan dosa untuk datang kepadanya. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jauh lebih besar ampunan yang Allah siapkan. Tapi ampunan itu harus dijemput, ampunan itu harus diperjuangkan, keimanan juga harus diperjuangkan. Maka Ramadan ini memberikan waktu kepada kita untuk sedikit bergeser dari kebiasaan memperjuangkan kehendak kita, ego kita, dalam rangka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan upaya kita untuk menekan kehendak diri inilah yang pada akhirnya kita bisa merasakan apa makna tujuan dari kehidupan kita ini tidak lain adalah mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah dari kesadaran itu, selain kita taat kepada perintah Allah, juga kita akan peduli kepada sesama. Karena buah dari keimanan itu adalah sebuah proses naiknya ke langit, tapi manfaatnya terasa di bumi. Ketika malam hari kita berbisik kepada bumi, maka didengar bisikan kita itu dari apa yang di langit. Maka tidak ada orang baik itu hanya baik saja hubungannya kepada Allah. Hubungan baik kepada Allah selalu ditunjukkan, dibuktikan dengan hubungan baik kepada sesama manusia. Di antaranya Rasul mengatakan, tidak beriman kamu kalau kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu kelaparan. Jadi bukti ketaatan ritual itu selalu ditunjukkan dengan kesalehan sosial. Ada orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi rajin juga nyakiti hati orang lain. Betul. Jadi tidak balance, tidak relevan, tidak relevan dengan ketaatan ritual, dengan kesalehan sosialnya. Dan puasa ini melatih kita untuk semuanya itu paket lengkap ini. Ya. Mungkin itu kesimpulan sementara. Baik, para kancil Tanjung Radio, tanpa terasa sudah kita dengarkan tausiah dalam acara Sedan seputar Ramadan bersama Ustadz Taufik Hidayat SAG MKOM sebagai pimpinan Pondok Pesantren Laroiba yang beralamat di Jalan Ciagus Kimas depan kantor Demokrat Muara Enim. Acara ini berlangsung setiap hari dari jam 5:30 sampai menjelang berbuka puasa, dan acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Para kaca, acara ini juga berlangsung dan disiarkan secara langsung live di www.tanjung Radio dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Sementara siaran tundanya dapat dilihat nanti di YouTube Tanjung Enim Radio. Ya. Sebagai penutup, Pak Stop, silakan. Baik, sambil kita menunggu berbuka, saya ingin mengajak para pendengar sekalian, pendengar para kancil Tanjung Enim Radio, untuk membacakan suratul Fatihah kepada kedua orang tua. Mungkin ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin. Sementara kita belum sempat membahagiakan mereka ketika mereka masih hidup. Atau hari ini ada di antara orang tua kita yang masih hidup, mereka sudah mulai sakit-sakitan, sementara kita sibuk dengan urusan kita. Anak-anak yang kita tinggalkan, barangkali mereka tidak sepenuhnya mendapatkan curahan kasih sayang kita. Kita juga belum sepenuhnya memberikan tauladan kepada mereka. Maka di bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan ini, seraya minta ampun kepada Allah atas berbagai kekurangan kita, kita bacakan suratul Fatihah. Kiranya orang tua yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya. Yang masih hidup, yang sakit-sakitan, Allah angkat penyakitnya. Allah masukkan rasa bahagia di hari Tuhan. Anak-anak yang menuntut ilmu, Allah berikan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dan nanti mereka bisa menggapai cita-cita untuk menjadi orang yang sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
pekerjaan kita menjadi ladang ibadah kita karena dengan niat beribadah kepada Allah. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian ya Allah, semoga dengan bertambahnya umur kami bertambah juga ketaatan kami kepadamu. Para kaca Tanjung Enim Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Sedan seputar Ramadan Kamis 7 April 2022 bertepatan dengan 5 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama narasumber kita Bapak Ustadz Taufik Hidayat SAG MKOM, pimpinan Pondok Pesantren Laroiba Jalan Ciagus Kimas, depan kantor Demokrat Muara Enim. Acara ini berlangsung setiap hari dari setengah 6 sampai menjelang berbuka puasa dan acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Sedari informasi untuk Anda semuanya bahwa waktu berbuka puasa pada hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smash mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.